Film ini bercerita tentang seorang gadis cantik bernama Ha Yung-ju yang bergabung dengan divisi polisi pimpinan detektif Huang. Sebagian besar anggota pada divisi itu tidak bersenjata dan tidak mengenakan seragam, tapi memiliki alat berteknologi canggih. Hingga suatu ketika terjadi perampokan di sebuah bank. Akan tetapi, hanya ada satu dari 7 penjahat yang tertangkap kamera CCTV. Bagaimana kelanjutan film Code X yang dirilis pada 3 Juli 2013 dan digarap oleh Ui Seok-jo dan Byung Seok Kim? Tonton terus sampai habis, bro. Namun sebelum ke TKP, jangan lupa like, comment, share, and subscribe biar channel ini terus eksis. Scene diawali ketika tanpa sengaja Ha Yung-ju satu kereta api dengan ketua perampok yang akan merampok bank. Anggap saja namanya Ba Jinggu dan kepala detektif Huang. Namun mereka mempunyai tujuan yang berbeda. Ba Jinggu naik kereta api dengan tujuan pergi ke sebuah basement sebuah gedung untuk memasang bom di sebuah mobil. Ledakan bom ini nantinya bermaksud untuk mengalihkan perhatian polisi ketika anak buahnya beraksi merampok bank. Di tempat yang terpisah, salah satu anak buah Ba Jinggu, panggil saja namanya si Botak, sedang berbelanja di sebuah minimarket sambil melihat situasi di sekitar Bank Singsung. Setelah selesai memasang bom, Ba Jinggu pun naik ke atas atap gedung untuk melakukan pemantauan, sekaligus memberikan perintah kepada anak buahnya. Anak buahnya pun sedang melakukan persiapan untuk melancarkan aksinya. Dengan membawa senjata laras panjang, anak buah Ba Jinggu mempersiapkan senjatanya untuk siap tembak sebelum masuk ke dalam bank. Bom yang dipasang Ba Jinggu meledak. Sirene mobil polisi berbunyi ke arah lokasi ledakan. Aksi perampokan bank pun dimulai. Tanpa buang waktu, anak buah Ba Jinggu berlari masuk ke dalam bank sambil menghajar petugas yang menghalanginya. Petugas bank pun digiring menuju suatu tempat di bawah todongan senjata. Perampok pun mengancam untuk tidak macam-macam sama mereka. Setelah semua CCTV dimatikan, anak buah Ba Jinggu langsung menuju brankas tempat penyimpanan uang. Siapa yang bergerak, mereka akan menembaknya. Perampok pun menuju brankas uang dengan kode yang sudah mereka dapatkan. Perampok pun dengan bebas memindahkan uangnya pada tempat yang sudah mereka siapkan. Namun ada sinyal dari Bank Singsung yang masuk ke kantor divisi polisi yang mengindikasikan terjadi perampokan. Sebagian mobil polisi menuju ke arah bank. Kondisi ini menyebabkan anak buah Ba Jinggu tidak punya banyak waktu untuk melakukan aksinya. Sebelum polisi datang ke TKP, mereka pun sudah keluar dari bank, masuk ke mobilnya untuk melarikan diri. Namun aksi pelarian mereka terpantau oleh CCTV yang pusat kendalinya berada di kantor divisi Huang. Aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan. Polisi terus mengejar mobil perampok yang melarikan diri. Namun anak buah Ba Jinggu berhasil lolos dari kejaran polisi berkat aksi nekat si Botak. Si Botak berusaha lari setelah mobilnya ditabrak mobil polisi. Sementara Ba Jinggu terus memantau dari puncak gedung. Scene berpindah. Ketua Huang lagi santai minum di sebuah kafe. Namun wajahnya kelihatan gelisah. Tiba-tiba matanya tertuju ke wanita cantik yang duduk di depannya. Ketua Huang pun mendekatinya. Sebenarnya, wanita cantik yang bernama Ha Yung-ju sedang mengikuti tes untuk bergabung dengan divisi polisi yang diketuai oleh Huang. Tiba-tiba Ha Yung-ju menyerang Ketua Huang. Namun dengan santai, Ketua Huang bisa menangkisnya yang membuat kue di meja Ha Yung-ju jatuh. Melihat aksi Ketua Huang dan Ha Yung-ju, pengunjung kafe yang lainnya pun pada melihat ke arah mereka. Namun Ketua Huang tak ambil pusing. Ia terus melemparkan beberapa pertanyaan kepada Ha Yung-ju. Satu persatu pertanyaan yang diberikan oleh Ketua Huang dijawab oleh Ha Yung-ju dengan cepat. Pertanyaan berkisar sekitar kejadian
yang terjadi di kereta api yang baru saja mereka lewati. Setelah selesai memberi pertanyaan, Ketua Huang pun pergi dengan meninggalkan secari kertas yang menyatakan bahwa Ayunjo diterima. Scene berpindah di mana anak buah Bajinggu sedang santai di suatu tempat terpencil dengan membawa hasil rampokannya. Namun tak lama berselang, Bajinggu datang. Tanpa banyak bicara, Bajinggu langsung menghajar salah satu anak buahnya tanpa ampun. Mulutnya diplester, tangannya pun diikat. Lalu Bajinggu menggorok leher anak buahnya. Pengkhianat harus dibunuh. Untuk menghilangkan jejak, Bajinggu membakarnya. Anak buah Bajinggu yang lain pun minta maaf kepadanya. Setelah itu, Bajinggu pun pergi. Setelah perampokan Bang Singsung, keesokan harinya terjadi kesibukan yang luar biasa di ruang divisi polisi yang diketuai Hang untuk melihat pelakunya dengan memutar rekaman CCTV yang ada di ruang kontrol tersebut. Setelah diputar beberapa kali, akhirnya satu pelaku perampokan bisa dikenal wajahnya dengan jelas dengan menurut rentetan kejadian dari beberapa CCTV yang ada. Wajah botak yang merupakan salah satu pelaku terlihat dengan jelas ketika ia berbelanja di salah satu minimarket. Rasain botak. Beberapa hari kemudian, Hayunju pergi melapor ke kantor divisi polisi karena ia diterima bekerja di sana. Momen yang tepat sekali karena Hayunju masuk ketika divisi polisi sedang menangani kasus perampokan sebuah bank. Setelah bagian administrasi menerima dokumen Ayunju pun langsung berkumpul dengan rekannya yang lain untuk mendengarkan penjelasan tentang kejadian perampokan yang akan mereka selidiki. Tak lama berselang, rekan-rekannya yang usil mempersilakan Ayunju untuk memperkenalkan dirinya. Tanpa rasa malu, Ayunju pun memperkenalkan dirinya kepada rekan-rekannya. Setelah memperkenalkan diri, Ayunju mencoba peralatan yang akan dia gunakan dalam upaya menangkap pelaku perampok bank. Setelah alat dipasang, divisi polisi yang diketuai Huang langsung melakukan operasi untuk mencari tempat persembunyian anak buah Bajinggu yang merupakan pelaku perampok bank. Scene berpindah di mana Bajinggu berniat lagi untuk melakukan pencurian. Tapi kali ini tujuannya bukan uang, melainkan dokumen penting atas saran bosnya. Bajinggu pun sibuk memetakan keberadaan CCTV yang ada di gedung yang akan dicuri dokumennya tersebut. Hayunju dan Ketua Huang mulai aktif melakukan perburuan terhadap botak yang wajahnya sudah diketahui dari CCTV. Ketika asyik patroli, dari kejauhan terlihat mirip wajah botak. Namun setelah dilihat dari jarak dekat, rupanya bukan. Cerita berlanjut, Bajinggu sudah berada di posisinya di atas atap gedung untuk memantau anak buahnya melakukan pencurian dokumen di sebuah gedung. Tanpa mengalami hambatan apa-apa, anak buah Bajinggu berhasil mencuri dokumen yang diinginkannya. Bajinggu pun keluar dari gedung tempat pengintaiannya. Namun di dalam lift, seseorang curiga kepada Bajinggu. Tanpa pikir panjang, Bajinggu pun langsung menghabisinya. Hari pengintaian berikutnya, Hayunju melihat gerombolan preman mabuk menyisa satu keluarga. Hayunju berusaha melerainya, tapi justru dia mendapat serangan balik dari preman mabuk tersebut. Dengan keahlian ilmu bela diri yang ia miliki, Hayunju bisa mengalahkannya. Namun serangan balik datang dari temannya yang lain. Untung Ketua Huang cepat datang membantu. Sudah lebih dari 2 minggu, aksi perampokan Bang Sungsing, divisi polisi Huan belum satu pun berhasil menangkap pelakunya. Hari itu, Hayunju begitu semangat dalam menjalankan tugasnya. Di dalam mobil, Hayunju berusaha memberikan argumentasinya terhadap lokasi-lokasi di luar jangkauan CCTV yang kemungkinan menjadi tempat pelarian perampok bank. Ketua Hang pun serius mendengarnya. Sampai di suatu tempat, Ayunjo pun turun, sementara Ketua Huang hanya memonitor dari dalam mobil. Dengan gaya anak muda kekinian, Ayunjo berjalan menyusuri lorong demi lorong, masuk gedung keluar gedung.
Namun ketika melewati minimarket, Ayunjo melihat ciri-ciri orang yang ia cari. Ayunjo terus mengikutinya hingga akhirnya berada pada satu lift dengan pelaku. Ayunjo berusaha terus mengikuti perintah yang diberikan ketua Fan yang tersambung langsung ke headset yang ia gunakan. Ayunjo tidak terpengaruh dengan tingkah laku botak yang berada di belakangnya. Botak terus berupaya untuk memancing emosi Ayunjo. Namun Ayunjo sedikit pun tidak terpengaruh. Tidak berhasil dengan cara yang satu, botak melakukan dengan cara yang lain. Melalui headset yang terpasang di telinga Ayunjo, ketua Huang pun memerintahkannya untuk melemparkan mata uang koin. Perintah ini pun dilakukan oleh Ayunjo. Botak sudah sampai di lantai hotel tempat ia menginap. Botak pun keluar dari lift. Namun dari kejauhan, Ayunjo terus mengintip. Akhirnya didapatkan kamar 715 tempat si botak menginap. Tanpa membuang waktu, Ayunjo pun langsung pergi. Keesokan harinya, botak pergi ke Sungsung karena ada pertemuan dengan teman-temannya yang lain untuk merencanakan merampok bursa efek Korea. Ayunjo dan rekan-rekannya yang lain mengikuti dari belakang kemana botak pergi. Akhirnya botak berhenti di sebuah gudang, di mana kawannya sudah menunggu di sana. Dengan pengintaian dari berbagai penjuru dan dilengkapi dengan kamera, akhirnya wajah keenam perampok bisa didapatkan. Akhirnya Bajinggu tahu kalau rencana aksinya sudah diketahui oleh pihak polisi. Lalu ia menyuruh anak buahnya untuk membatalkan misinya. Anak buahnya langsung putar arah. Sementara Ayunjo dan ketua Huang berada di sebuah gedung di mana Bajinggu melakukan pengintaian. Karena misi dibatalkan, Bajinggu cepat-cepat berlari ingin keluar gedung tersebut. Namun langkahnya terhenti karena ia curiga ada yang menunggunya di bawah tangga. Bajinggu pun melompat dari atas gedung tersebut. Ketua Huang terus berusaha untuk mengejar Bajinggu. Ketua Huang pun melompat dari atas gedung. Namun sesampainya di bawah, Bajinggu sudah menghilang. Bajinggu dengan tergesa-gesa berusaha menjauh dari TKP. Polisi terus memburu kawanan perampok yang identitas sudah diketahui dengan cara mempersempit ruang larinya. Jalan untuk sementara diblokir. Aksi kejar-kejaran pun terus terjadi. Anak buah Bajinggu berusaha untuk menghentikan mobil polisi dengan cara menabraknya. Namun usaha itu tidak berhasil. Akhirnya mobil anak buah Bajinggu kena ranjau besi yang membuat bannya pecah seketika itu juga. Sebuah tabrakan langsung mengenai anak buah Bajinggu yang membuatnya langsung tewas. Mobil yang satu lagi terus berusaha untuk lari, namun polisi sudah menghadang dengan tembakan dari depan. Akhirnya pelarian anak buah Bajinggu berakhir. Dari atas jembatan, ketua Huang melihat keberhasilan anak buahnya menghentikan pelarian anak buah Bajinggu. Ketika Bajinggu masih berada di TKP, salah satu anak buah Huang di ruang kontrol CCTV berusaha menelpon Bajinggu dengan maksud melacak keberadaan posisinya. Namun Bajinggu tidak mau menjawab teleponannya. Telepon kedua kalinya juga tidak dijawab oleh Bajinggu. Bajinggu pun pergi sambil membuang HP-nya. Sementara aksi tembak-menembak sedang terjadi antara polisi dengan anak buah Bajinggu. Satu persatu, anak buah Bajinggu is dead. Botak yang berusaha lari dengan menggunakan tali turun dari atas jembatan. Namun tali yang digunakannya putus akibat ditembak polisi. Botak jatuh dan tewas. Bajinggu berusaha pergi dan menjauh dari lokasi tembak-menembak. Ketua Huang berusaha mengikutinya. Namun ketahuan, akhirnya Ayunjo sekarang yang membuntuti Bajinggu. Ayunjo pada akhirnya juga tidak bisa. Karena Bajinggu jalannya begitu cepat sambil menyeberangi jalan tanpa aturan. Namun Tupai, rekan Ayunjo yang ada di seberang jalan, langsung memanggil Bajinggu dan menginterogasinya. Ketika Tupai asing mencatat hasil interogasinya, tiba-tiba Bajinggu menusuk leher dan perut Tupai. Seketika itu juga Tupai jatuh. Bajinggu pun menghilang. Kejadian ini dilihat oleh Ayunjo. Meski dihalangi oleh padatnya lalu lintas, Ayunjo berlari menuju ke arah Tupai dengan memberitahukan kejadian ini kepada rekan yang lain. Leher Tupai begitu banyak mengeluarkan darah.
Sementara itu, Ketua Huang berlari untuk mencari ambulan. Setelah menusuk tupai, Bajinggu pergi menjumpai bosnya. Namun belum sempat ketemu, Bajinggu dihadang oleh orang suruhan bosnya untuk menghabisi dia. Perkelahian pun terjadi. Setelah berhasil melumpuhkan semua orang suruhan bosnya, dengan penuh emosi, Bajinggu masuk menjumpai bosnya. Tanpa pikir panjang, Bajinggu pun menghabisi bosnya. Scene berpindah di mana Ketua Huang menyuruh Ayunjo untuk fokus mengingat kejadian sewaktu di kereta api dulu. Ayunjo mencoba untuk mengingatnya. Akhirnya Ayunjo teringat wajah sosok seorang laki-laki yang tak lain dan tak bukan adalah Bajinggu, yang kala itu memegang majalah National Food Mart. Hari itu Bajinggu bermaksud pergi ke National Food Mart. Tujuannya bukan untuk makan, tapi mengambil dokumennya berupa paspor dan senjata api miliknya. Ayunjo yang sudah menunggu di sana, tak lama berselang Bajinggu datang. Ayunjo mengintip terus kemana Bajinggu pergi. Meskipun hujan turun, Bajinggu masuk ke dalam National Food Mart. Ayunjo pun masuk ke dalamnya. Sambil memesan makanan, Ayunjo terus melaporkan situasinya ke Ketua Divisi Polisi Huang. Setelah mendapatkan paspor dan pistolnya, Bajinggu pergi. Alangkah terkejutnya Ayunjo. Bajinggu sudah berdiri di depannya. Bajinggu sebenarnya sudah tahu kalau Ayunjo terus mengintipnya. Sementara Ketua Huang baru saja duduk di kursi sebelahnya. Ketua Huang hanya sebentar duduk di kursinya. Setelah itu ia pun keluar. Bajinggu pun keluar juga dari ruangan itu. Namun Ayunjo begitu kaget melihat pisau yang ada di mejanya dibawa oleh Bajinggu. Ayunjo pun berlari menuju posisi Ketua Huang. Sementara itu, Bajinggu pergi ke basement mencari Ketua Huang. Setelah saling berhadapan, Bajinggu langsung menghajar Ketua Huang dengan pukulan bertubi-tubi. Namun Ketua Huang terus memberi perlawanan meskipun wajahnya sudah mengeluarkan darah. Tak lama berselang, Ayunjo datang memberi pertolongan. Bajinggu pun langsung pergi. Ketua Huang meminta Ayunjo untuk cepat mengejar Bajinggu. Dalam kondisi hujan, Ayunjo berlari mencari Bajinggu. Namun Ayunjo tidak menemukannya. Di saat Ayunjo frustasi, ada informasi dari ruang kontrol CCTV tentang keberadaan Bajinggu. Ayunjo berlari ke sana. Betul sekali. Dari kejauhan, Ayunjo melihat Bajinggu. Namun tak lama, Bajinggu pun menghilang lagi. Ayunjo mencoba mencarinya sampai ke stasiun kereta api bawah tanah. Namun tak lama Ayunjo berdiri di sana, tiba-tiba ia disekap oleh Bajinggu dan diancam dengan tendongan pistol. Bantuan dari rekan Ayunjo pun datang. Namun Bajinggu menyuruh mereka untuk menurunkan senjatanya dengan mengancam akan menembak Ayunjo. Dalam posisi yang sulit, Ayunjo mengambil pisau yang ada di kantong baju Bajinggu dan langsung menusukkannya ke kaki Bajinggu. Kondisi yang terdesak, Bajinggu cepat-cepat melompat ke rel kereta api seberangnya sebelum kereta api lewat. Ayunjo dan rekannya terus mengejar pelarian Bajinggu yang menuju pintu keluar kereta api. Namun dari luar, Ketua Huang yang penuh emosi sudah menunggu kedatangan Bajinggu. Aksi tembak-menembak pun terjadi. Namun sekali tembakan yang tepat sasaran dari Ketua Huang langsung membuat Bajinggu kehilangan nyawanya. Berkat kesabaran dan kekompakan suatu tim, pekerjaan akhirnya bisa diselesaikan dengan baik, meskipun ada yang harus menjadi korban. Ending yang top markotop, film pun tamat.